Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aldo Bako. Dan di sesi kali ini kita bakal ngobrol banyak ya. Nggak banyak sih sebenarnya, ada poin-poin khusus yang nanti bakal kita bahas perihal seputar bisnis ini. Jadi untuk teman-teman, kita kemarin tuh ada komentar ya di YouTube saya sama di ini, Bang, gimana sih caranya kalau ngebangun, kalau misalnya kita udah buka toko nih, gimana caranya kalau kita ngebangun bisnis lewat online gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk poin di atas, kita kalau misalnya difokuskan untuk online tuh sebenarnya terlalu ini ya, tapi kita fokuskan untuk yang universal aja. Jadi kita memang untuk bisnis itu kita terbagi, ada sekarang itu lebih ke offline sama online gitu kan. Tapi kita bakal di sini tuh kita bakal rangkum aja. Jadi intinya dalam sebuah bisnis itu beda sama sekali dengan namanya tuh berjualan atau dagang ya. Seperti teman-teman ketahui, kalau misalnya kita konsepnya apa namanya itu dagang, kita ngambil produk, kita jual, dapat berarti udah selesai gitu kan. Besoknya ngambil barang lagi, kita jual, terus dapat untung, udah gitu aja. Jadi pergulirnya segitu-gitu aja gitu kan. Nah tapi beda halnya sama bisnis. Jadi kalau bisnis itu beda sama dagang. Kalau bisnis itu dia tuh lebih poinnya tuh ke marketing. Jadi dalam dunia bisnis itu kita lebih ada namanya tuh 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0. Jadi 4 poin ini yang selalu didasari dari konsep marketing. Dalam berdagang juga itu masuk di 1.0. Jadi 1.0 itu kita lebih fokus ke selling. Nah, jadi selling itu jadi kita lebih fokus ke penawaran, nawarin produk. Nah, diterima ada yang beli, udah selesai. Nah, itu 1.0. Jadi kita lebih fokus ngejual, selling. Nah, tapi kalau untuk di bisnis kita lebih fokusnya tuh ke marketing. Nah, marketing itu kalau misalnya kita jabarin lebih luas lagi, itu kita gak bakalan cukup untuk ngobrol di sesi kali ini. Jadi karena memang di sana itu ada tinggal 2.0, 3.0 sama 4.0, itu benar-benar panjang lebar sekali untuk pembahasannya. Jadi kita ambil kesimpulannya aja. Jadi kalau konsep bisnis itu kita ambil dari pertama itu dari kita namanya itu survei target tentang problem. Jadi kita cari dulu problem di pasaran itu apa, gitu kan. Nah di pasar ekonomi di pasar itu punya problemnya apa. Nah setelah kita tahu problemnya apa, lalu kita cari solusinya apa. Nah nanti yang bakal menjadi ladang bisnisnya adalah solusi. Ketika sebuah problem terus kita kasih solusi, nah di sanalah ketika seorang itu dikasih solusi, rata-rata mereka bakal butuh dengan namanya itu solusi. Contoh misalkan gini, teman-teman, ibaratnya gini, kalau teman-teman mau, ini ada sebuah produk gitu kan, ini teman-teman pasti mau, ini benar-benar gue mau nih, produk ini bagus banget, mau banget. Tapi ketika teman-teman tidak membutuhkan, itu belum tentu teman-teman itu beli. Nah, apapun yang teman-teman inginkan belum tentu teman-teman itu beli. Nah itu ya. Tapi ketika kita membuat momen di mana si konsumen itu butuh. Nah contoh misalnya saya punya produk nih, teman-teman tuh butuh banget. Jadi nilai butuh itu lebih tinggi nilainya ketimbang dari keinginan. Nah ketika si konsumen itu butuh, dia bakalan mau. Dan ketika dasarnya itu kebutuhan daripada keinginan, dia akan menyebabkan kemampuan untuk mencari supaya dia itu bisa membeli. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika butuh, orang bakal beli, walaupun itu ibaratnya misalnya harganya mahal lah, sebenarnya bukan mahal ya, konsumtif kalau masalah itu ya. Jadi relatif kalau mahal itu sebenarnya ya. Tapi kalau ketika seseorang membutuhkan sebuah produk, walaupun itu mahal, pasti mereka bakal beli. Gitu aja. Jadi kalau untuk bisnis itu kita ciptakan momen di mana seseorang itu sangat membutuhkan produk tersebut. Contoh kita ambil, nah ini kita mulai masuk ke segmen yang paling penting. Nah seperti yang teman-teman tahu, apalagi teman-teman yang sekarang ini udah bermitra dengan Aldo Bako, tentu tahu banget itu saya bergelut di dalam bisnis apa, yaitu bisnis dalam tembakau ya. Nah, dalam bisnis ini teman-teman, ini kita kalkulasikan, kita apple to apple aja sama kondisi yang sekarang ketika kita membahas namanya itu marketing 2.0, 3.0 sama 4.0 ya. Jadi kita ngejual namanya itu kebutuhan atau kebermanfaatan. Ini contoh. Seperti yang teman-teman ketahui dari tahun ke tahun pemerintah selalu menaikkan yang namanya itu cukai rokok. Nah, malah untuk 2 tahun sekarang itu 10% ya. Bayangin, ketika saat itu teman-teman bisa beli cuma dengan 20.000 satu bungkus, sekarang bisa nyampe 40 sampai 50.000.
bayangin kan, kalau misalkan itu yang kena dampaknya adalah menengah ke atas, mungkin ya mereka nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika ini dampaknya kena ke orang atau misalkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, itu dampaknya tuh bakal signifikan, kerasa banget. Nah, bayangin, sedangkan untuk di Indonesia dalam 200 juta penduduk itu, teman-teman tahu kan kalkulasinya antara menengah ke bawah sama menengah ke atas lebih banyak yang mana. Nah, di sana mulai ada kebutuhan. Nah, kebutuhan, tapi di sana ada namanya tuh ketidakmampuan untuk membeli. Jadi membeli banyak dalam kuantiti banyak. Nah, di sana makanya saya tuh menciptakan sebuah peluang. Pertama itu memang peluang untuk konsumsi. Bayangin ketika teman-teman dulu itu kan untuk tembakau itu lebih dominan apa ya, jadul atau misalkan apa ya, kolot lah gitu kan ya, karena memang tekstur rasa yang diberikan juga memang apa ya, original lah gitu kan, asam pahit kayak gitulah ya. Dan rata-rata yang konsumsinya itu ya ibaratnya ya kakek-kakek yang udah tua ya, orang tua kita lah dulu ya, dilinting pakai apa namanya tuh daun kawung ya. Bener, itu kakek saya juga kayak gitu. Nah, tapi untuk yang sekarang karena teknologi makin canggih, nah sekarang untuk tekstur sama varian tembakau itu lebih banyak lagi. Nah ya, jadi kenapa saya bisa menginisiatif untuk ke sana, karena kan pertama tadi dilihat dari kebutuhan pasar. Jadi kalau teman-teman tahu, itu kebutuhan pasar masyarakat akan tembakau itu hampir berbanding sama dengan 9 bahan pokok, bener kan? Ibaratnya orang itu lebih baik gak merokok sekali, lebih baik makan sekali daripada gak merokok sama sekali, bener kan? Nah, dalam satu ruang lingkup, misalkan jangan jauh-jauh dulu atau misalnya RT RW, ini dalam satu rumah aja, kira-kira menurut teman-teman nih, ada nggak orang yang nggak merokok? Mungkin itu mamah ya, cewek lah, atau misalkan anak. Itu juga kalau misalkan usianya masih di bawah umur. Tapi kalau misalnya udah SMP, udah SMA, mungkin udah dewasa, udah sama-sama merokok kan. Nah itu, bayangin ketika itu dijadikan sebuah peluang usaha. Kalau itu ke peluang usaha. Tapi kalau misalnya ke bagian konsumtif, kita lagi bahas bagian konsumsi, itu lebih ekonomis lagi. Ketika gini loh, ketika harga lokal misalnya 50.000, nah kita yang 1 kilo, kita ambil aja yang 1 kilo itu kita jual sekitar 120.000 ya, yang 1 kilo. Dan 1 kilo itu 1000 gram berarti kan. Kalau yang itu 50.000, yang 50.000 kita beli aja misalkan itu 50.000 itu misalkan taruhlah aja 20 bungkus. 20 bungkus bukan, 20 batang ya. 20 batang. Misalnya kita beli 4 bungkus 200.000 ya. Berarti 80 ya. Bener kan? 20 kali 4 berarti 80 batang. Nah, dengan harga 200.000 teman-teman bisa membeli harga 200.000 itu 4 bungkus itu 80 batang. Nah, sekarang teman-teman beli produk kita Tingway yang 1 kilo itu harganya itu 120.000. Kita kasih contoh ya, paling mahal 120.000 ya. Nah, terus nanti teman-teman kalkulasikan kalau rasio teman-teman itu dalam sekali linting itu bukan misalkan tapi 1 gram per lintingnya itu teman-teman bakal menghasilkan namanya itu 900 batang dalam 1 kilo. Itu kalau dikalkulasikan kali berapa ya? Kali 500 perak aja teman-teman udah berapa? Bayangin, dengan teman-teman membeli sebuah produk 120.000 aja dapat 900 batang, sedangkan teman-teman beli 50.000 per bungkus, itu kita beli 4 bungkus itu teman-teman dapat 80 batang. Nah, itu kita ambil dari segi kuantiti. Jadi kuantiti jauh lebih banyak, mungkin 100% ya. Itu kita ngambil, jadi perbedaan antara pabrikan sama yang Tingway itu 100 kali lipat, itu lebih banyak lah dari rokok pabrikan. Nah, sekarang kita ke rasio itu rasio tekstur rasa, dan kebetulan untuk di produk-produk yang kita jual itu rasionya itu 80-90%, artinya itu dia tuh mendekati rasanya tuh mirip. Nah, kemarin ada teman-teman sih yang nanya juga, Bang, emang nggak bisa ya persis sama gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman, untuk produk itu, jadi untuk produk tembakau bisa menyerupai rasa itu karena memang pertama tuh ada Asian, ada Chaos, ada segala macam. Nah, itu tuh harus diracik dengan takaran yang
ada hitungan lah gitu kan. Saya bukan orang pabrik tapi saya lihat gitu ada hitungannya. Nah, untuk bisa ngitung sampai ke sana itu mungkin teman-teman harus punya orang dalam pabrik yang kerjanya itu pernah misalkan di pabrik tersebut gitu kan, di rokok pabrik tersebut. Nah, itu baru bisa ya, karena kita nggak ada misalnya kokinya yang dari sana ya, kita semua mungkin untuk semua produk ya, untuk semua produk Stingray itu saya pastikan yakin nggak bakalan ada yang 100% sama, karena memang kokinya berbeda gitu aja teman-teman. Tapi untuk rasio 80-90% itu memang udah cukup banget mendekati, dan itu udah cukup itu signifikan ya buat nge-guide namanya itu konsumen. Nah itu, jadi untuk dari segi kualitas memang kita pikirkan juga, karena kalau misalkan kita nggak mikirin kualitas, kita hanya fokus ke kuantiti ya tetap kita nanti bakal dapat namanya itu ya masalah, harga bakal turun jauh meroket ke bawah ya. Nah, untuk tembakalnya juga kita pakai yang produk yang berkualitas. Jadi kita gabung ya. Kalau misalnya teman-teman ini sekedar info aja. Jadi kalau dalam tembakau itu misalnya nih, dalam nih satu tangkai gitu kan, satu tangkai itu kan ada daun, itu daun bawah, tengah sama atas. Nah, itu paling berkualitas itu yang paling atas menuju pucuk. Nah, itu paling berkualitas. Itunya harganya pasti mahal. Terus yang menengah dari pucuk ke tengah itu bagus, dan yang menengah ke bawah, nah itu sebutnya tuh yang grade biasa lah gitu kan. Nah, itu lebih murah. Nah, kita pakai produk yang menengah ke atas, tapi kita memang campur juga buat nambahin kuantiti itu dari tengah ke bawah, karena memang ya ibaratnya tuh kadang-kadang konsumen juga nggak terlalu suka produk yang tembakau yang terlalu lembut. Nah, kadang agak kasar-kasar dikit, makanya kita pakai rasio. Makanya itu rasio itu penting, dan itu ya saya pikir orang pabrik yang lebih tahu, karena memang saya tuh lebih fokus ke marketing ya. Jadi itu sekedar info yang maksudnya garis besarannya aja gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang ini bingung, kira-kira ini produknya apa? Jadi produk kita itu namanya itu Stingray tembakau rasa, dan di tembakau rasa itu ada beberapa varian. Nah, kita masuk ke varian. Jadi untuk variannya itu banyak banget sekarang teman-teman ya. Jadi nggak mulai aja. Di sini kita ada juga yang punya yang kretek. Nah, terus dari sana itu terbagi lagi, ada yang kretek sama yang flavor. Jadi kalau kretek teman-teman pasti tahu lah, pasti familiar dengan rasa itu, yaitu rasa rokok pabrikan kayak Sampurna, Jarum Super segala macem lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang flavor, nah ini, jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman pernah punya nah itu lebih mirip ke sana. Jadi ini varian rasa buah sama minuman. Jadi buah-buahannya tuh segala macam ada, dari banana, mango, apel gitu kan, terus ada grape, terus apalagi ada lemon, ada melon gitu kan, ada strawberry, itu semua lengkap, ada banyak banget varian di kita. Kiloan yang kemasan juga ada. Terus nanti juga ada varian namanya itu minuman itu banyak ya, ada minuman kayak black coffee, tuh whisky, vodka, soju segala macam minuman itu. Terus ada yang Red Bull ya, kalau di kita punya yang Red Bull itu rasa kerating deng lah, mirip kayak gitu lah. Terus apa lagi ya, pokoknya banyak ya. Pokoknya teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman penasaran, itu variannya ada di kita. Teman-teman tinggal masuk aja di 0821 2025 7007, nanti bakal kita kasih katalognya ya. Sama admin bakal dikasih katalog sama list paket usahanya. Kalau teman-teman baru pengen mulai terjun di bisnis ini tapi bingung produknya mau jual apa, perlengkapannya apa aja, teman-teman tinggal langsung pilih paket aja. Itu lebih simpel, lebih gampang, tinggal jual aja. Terus harga jualnya udah ada tertera di paket. Jadi udah benar-benar simpel, tinggal jalan aja gitu kan. Nanti kita tinggal sharing aja. Nah, setelah itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung, nah ini perlengkapannya. Kan tadi kita nggak bahas tentang tembakaunya. Jadi ada yang flavor itu rasa buah-buahan sama minuman ya. Terus dari itu terbagi lagi ada varian namanya itu ice sama non ice. Jadi ice itu kalau istilahnya itu mentol ya. Kalau misalkan non ice itu non mentol, itu mau di flavor buah-buahan atau misalnya flavor di minuman juga ada semua. Jadi teman-teman tinggal pilih. Nah, itu jadi kenapa jadi bisa pilihan peluang usaha, karena memang satu produknya banyak banget, variannya banyak banget, stoknya melimpah. Nah, jadi dalam syarat jadi sebenarnya itu syarat untuk teman-teman bisa berbisnis itu salah satunya selain survei target market, terus cek persediaan stok itu. Nah, salah satunya adalah stok ini habis enggak, atau misalnya bisa ibaratnya itu misalnya bisa komoditi enggak. Komoditi itu bisa artinya kalau misalnya udah habis kita bisa ngambil lagi enggak. Kalau misalkan teman-teman masuk ke dunia bisnis terus si produknya itu langka, udah
pasti bisnis teman-teman itu bakal terhambat. Nah, kebetulan untuk di produk kita gitu, kita karena memang produsen juga, jadi kita itu kalau untuk stok banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah misalnya berpikir ini stoknya ada nggak. Dari mulai tembakonya sampai perlengkapannya semua banyak ada gitu. Teman-teman tinggal scroll aja. Kalau misalnya untuk perlengkapan saya pernah bikin channel, bukan channel, bahas konten ini di YouTube saya yang dulu gitu kan. Tinggal scroll aja ke bawah, nyari-nyari itu ada masalah tentang kita ngebahas perlengkapan itu, tinggal pelajari satu-satu aja. Karena memang untuk syarat berbisnisnya itu mau bisnis apapun teman-teman satu apa syaratnya itu harus menguasai namanya tuh produk. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau ngebahas soal bisnis sebenarnya panjang banget. Jadi untuk teman-teman yang mau sharing nanti sharing aja, langsung kasih komentar di apa? Di YouTube kita, nanti kita bakal bahas ya. Itu aja teman-teman ya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.